Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu kali Abu Nawas pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ada salah seorang saudagar kaya yang menerima Abu Nawas sebagai karyawannya. Adapun tugas yang diberikan adalah menjaga barang-barang yang ada di tokonya. Abu Nawas diharuskan menghafal semua barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, termasuk jumlah persediaan yang ada. Rumor katanya, salah satu pegawai toko milik saudagar ada yang suka mencuri. Namun karena jumlah barang dagangannya sangat banyak, sehingga sulit diketahui barang apa saja yang hilang. Baiklah Tuan, saya akan menghafal seluruh jumlah barang yang ada di toko ini, kata Abu Nawas. Singkat cerita, setelah seminggu bekerja, Abu Nawas mendapati ada salah satu barang yang hilang. Ia pun segera melaporkannya kepada saudagar pemilik toko. Maka pada saat itu juga seluruh karyawan dikumpulkan dan digeledah satu persatu. Barulah diketahui siapa karyawan yang suka mencuri. Kemudian karyawan tersebut langsung dipecat. Atas kinerja bagus yang dilakukan Abu Nawas, saudagar kaya itu merasa puas dan kagum. Abu Nawas, kau sangat luar biasa. Meskipun sudah tua, tapi daya hafalmu sangat tajam, puji saudagar kaya. Alhamdulillah Tuan, Allah telah memberikanku keistimewaan ini, jawab Abu Nawas. Kalau boleh tahu, berapa umurmu Abu Nawas? Tanya saudagar kaya kembali. Waduh, kalau itu saya tidak tahu Tuan, jawab Abu Nawas kebingungan. Kau ini aneh, masa umurmu saja kau tidak hafal? Padahal kau bisa dengan mudah menghafal seluruh barang-barang yang ada di toko ini. Andai aku bertanya berapa jumlah botol madu, kau dengan cepat dan tepat menjawabnya. Begitu pula apabila aku bertanya berapa jumlah kurma yang tersisa di toko ini, kau dengan mudah menjawabnya, dan jawabanmu itu selalu tepat dan benar. Bagaimana mungkin kau tidak tahu berapa usiamu? Ujar saudagar kaya. Itu karena saya tidak menghafalnya Tuan. Saya menghafal seluruh barang di toko ini supaya saya bisa tahu kalau ada barang yang hilang ataupun dicuri. Sedangkan usia saya tidak mungkin ada yang bisa mencuri. Jadi buat apa menghafal usia saya? Jelas Abu Nawas. Seketika saudagar kaya itu tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban konyol Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengalami sakit gigi yang parah. Sakitnya sudah berlangsung selama berhari-hari dan semakin hari semakin parah. Sakitnya terasa saat ia berbaring, begitu pula saat ia berdiri. Ia pun mencoba mengobatinya dengan cara mengompres air hangat, berharap sakitnya bisa mereda. Akan tetapi, usahanya itu tidak berhasil. Lalu ia mencoba cara lain, yaitu dengan berkumur menggunakan air garam. Namun usaha tersebut tidak juga berhasil. Istri Abu Nawas awalnya merasa kasihan padanya, tetapi akhirnya ia kehilangan kesabaran. Jika itu gigiku, aku pasti akan mencabutnya, teriak istrinya agak kesal. Abu Nawas yang mendengar itu menjadi emosi. Jika itu gigimu, aku juga akan mencabutnya. Masalahnya ini gigiku, bukan gigimu, kata Abu Nawas balik berteriak. Kisah selanjutnya. Cara Abu Nawas menyadarkan pola pikir kawannya yang keliru terbilang cukup unik dan bikin geleng-geleng kepala. Kala itu, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan, ia melihat perilaku aneh sahabatnya. Pasalnya sahabatnya itu membawa 2 ekor keledai, di mana keledai yang pertama membawa beban yang sangat berat, sedangkan keledai yang kedua dibiarkan berjalan tanpa ada beban sedikit pun. Abu Nawas lalu menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, kenapa tidak dibagi 2 saja bebannya? Lihatlah,
keledai pertama sangat kelelahan. Kalau bebannya dibagi dengan keledai satunya, tentu itu akan lebih meringankan. Kawannya itu menjawab, nanti kalau keledai ini sudah tua dan lemah, baru aku akan gunakan keledai yang kedua. Abu Nawas membalas, tapi bukankah kedua keledaimu itu usianya sama? Kawannya itu menjawab, iya, memangnya kenapa? Mendengar itu, Abu Nawas lalu berinisiatif menyadarkan cara berpikir kawannya yang keliru. Ia pun lalu mengambil 2 kapas dan memberikannya kepada kawannya itu. Hei kawan, simpan dan tutupi telinga dan matamu yang sebelah kanan dengan kapas ini, kata Abu Nawas. Untuk apa? Tanya kawannya heran. Nanti kalau kau sudah tua dan pendengaran serta penglihatanmu berkurang, kau bisa gunakan mata dan telingamu yang ditutupi kapas, jawab Abu Nawas. Kau ini aneh Abu Nawas, kalau aku sudah tua, mata dan telingaku sebelah kanan tentu juga akan ikut berkurang fungsinya, seperti mata dan telinga sebelah kiriku, balas kawannya. Nah, begitu juga dengan kedua keledaimu itu. Kalau keledai pertama sudah tua dan lemah, maka keledai kedua juga akan mengalami hal yang sama, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu menjadi sadar akan kekeliruannya. Kemudian ia segera membagi 2 beban yang ditanggung keledai pertama. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di atas singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja menjawab, "Aku memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti saat ini atau malah sebaliknya? Andaikan aku seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar Paduka diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua." Baginda Raja kemudian bertanya, "Apakah kau tahu rahasia agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Kalaupun bisa, tentu saja aku mau. Tapi apa kamu tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau soal itu hamba tidak tahu. Kenapa tidak tanyakan saja pada para cendekiawan?" kata sang menteri menyarankan. Ternyata usulan tersebut disambut gembira oleh Baginda Raja. Ia pun segera perintahkan beberapa pengawal untuk mengundang para cendekiawan di kota Baghdad. Ketika para tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, tapi Paduka telah melewatkan 1 orang untuk diundang." Baginda Raja bertanya, "Oh ya, siapa itu?" "Abu Nawas Paduka yang mulia, sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan cerdiknya mereka bila diadu dengan Abu Nawas," jawab sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Singkat cerita, setelah semuanya telah berkumpul, Baginda Raja mulai membuka percakapan. "Aku ingin dengar pendapat dari kalian masing-masing. Apa rahasianya agar umur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama menjawab, "Paduka harus rajin berolahraga dan mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka akan selalu sehat dan kuat."
Baginda Raja membalas, "Aku tidak yakin, nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu kurang tepat." Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya. Paduka yang mulia harus rajin bersedekah, karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan Paduka dari penyakit, kata cendekiawan kedua memberitahu. Itu benar, tapi ada juga orang yang rajin sedekah meninggal di usia muda, jawab Baginda Raja. Itu kan karena sudah takdirnya Paduka, ajal manusia siapa yang tahu, ujar cendekiawan coba membela diri. Memang betul, tapi pada intinya ada juga kan yang meninggal di usia muda, balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua hanya terdiam tak mampu membantahnya. Kini giliran cendekiawan ketiga memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya, cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahmi Paduka. Bukankah dalam ajaran agama kita, bila seseorang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang, kata cendekiawan ketiga. Iya, aku setuju. Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda, meskipun dia rajin menyambung silaturahmi, balas Baginda Raja. Itu dikarenakan dia ditakdirkan meninggal di usia muda Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian, meskipun hanya sedetik, ujar cendekiawan ketiga. Iya, benar, tapi pada intinya ada juga kan yang meninggal di usia muda, kata Baginda Raja. Terakhir tibalah giliran Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bagaimana dengan pendapatmu? Apa rahasianya agar umur panjang? Tanya Baginda Raja. Itu mudah Paduka yang mulia, rahasianya hanya satu. Bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Benarkah? Beritahu aku, apa rahasianya? Desak Baginda Raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati. Bila seseorang bisa menerapkan hal itu, dia akan hidup kekal, kata Abu Nawas. Tapi bagaimana bila ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya Baginda Raja. Berarti dia tidak menerapkan hal tersebut, makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya sangat konyol, namun Baginda Raja tak bisa membantahnya. Itulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa istriku?" tanya Abu Nawas. "Seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju pasar. Sesampainya di sana, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa 1 kilonya?" tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar,"
jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja," tutur penjual daging. "Terima kasih kawan, saya janji nanti kalau aku punya uang, saya akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo, dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku." Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging, supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hak aku." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan penjual daging. Namun penjual daging juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutang dia di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya akan pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau, Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau Abu Nawas? Apa yang penjual daging itu inginkan darimu?" Abu Nawas lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kau penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya betul," jawab penjual daging. "Kalau begitu, datanglah besok. Aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kau datang lagi. Aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu, berapa sisa hutangku?" tanya Abu Nawas. "Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. "Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku demi uang 2 dinar, tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab dia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas
bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silahkan masuk," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan nikmati hidangan ikan bakar," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan memakan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata padaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas ini. "Hai Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas yang dikenal nyeleneh dan suka berbuat konyol diajak berbincang-bincang Baginda Raja di aula kerajaan. "Hei Abu Nawas, beberapa belakangan bulan ini aku heran dengan penampilanmu," kata Baginda Raja. "Heran kenapa Paduka? Saya merasa tidak ada yang berubah dengan penampilan saya," balas Abu Nawas. "Coba kau amati, sekarang kau lebih sering membawa tongkat, padahal kan usiamu belum terlalu tua Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh soal itu, dengan tongkat ini saya bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri," tutur Abu Nawas. "Masa sih? Coba kau buktikan," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun mengambil tongkatnya dan menunjuk ke salah satu orang petugas istana. "Berapa umurmu?"
Tanya Abu Nawas. Petugas itu bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, mengingat yang bertanya adalah Abu Nawas, orang yang terkenal dengan tingkah konyolnya. Jawab benar saja bisa jadi salah, apalagi menjawab salah. Akhirnya, petugas istana tersebut memilih menjawab tidak tahu. Paduka lihat sendiri kan, dia bahkan tidak tahu umurnya sendiri, celetuk Abu Nawas. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kau luar biasa Abu Nawas, adakah kehebatanmu selain itu? Goda Baginda Raja. Abu Nawas lalu membalas. Mungkin bagi sebagian orang ketika jatuh sakit dia akan menjadi lemah tak berdaya. Seluruh tubuhnya menjadi demam dan menggigil. Tapi kalau saya yang jatuh sakit justru membuat rumah saya aman dari aksi pencurian. Pencuri tidak akan berani masuk. Baginda Raja pun heran mendengarnya. Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Apakah dengan kamu sakit, kekuatanmu malah jadi bertambah? Tanya Baginda Raja. Bukan yang mulia, tapi karena sepanjang malam saya batuk terus-menerus. Sehingga bila ada pencuri yang hendak masuk ke rumah, dia pasti tidak akan berani. Dia akan mengira kalau si penghuni rumah sudah siap sedia untuk menanti kedatangan si pencuri, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Al-Hajjaj bin Yusuf adalah sosok unik dalam sejarah Islam. Ia mewakili dua karakter yang sangat berlawanan. Kebaikan dan kejahatan menjadi satu dalam dirinya. Al-Hajjaj bin Yusuf sendiri merupakan gubernur Irak yang sering digambarkan pemimpin yang kejam. Namun ia juga dikenal seorang yang cerdas, hafal Al-Quran sejak kecil dan ahli bahasa. Ia bahkan berjasa dalam melengkapi penulisan Al-Quran dengan menambahkan tanda baca. Suatu hari, rombongan Al-Hajjaj bin Yusuf berangkat haji ke Baitullah. Di tengah perjalanan yang melewati gurun pasir, mereka mendengar seorang badui mengucapkan kata talbiyah. Talbiyah adalah kalimat labaik Allahumma labaik. Namun tidak seperti biasa. Kalimat talbiyah yang dilantunkan si badui sangat puitis dan indah. Akhirnya Al-Hajjaj pun mencari si badui dan menemukannya sedang berada di atas seekor unta di antara pepohonan. Al-Hajjaj pun segera menghampirinya. Kau dari mana dan hendak kemana? Tanya Al-Hajjaj. Aku datang dari ujung negeri nun jauh di sana, jawab si badui. Dari ujung negeri mana? Kejar Al-Hajjaj. Dari Irak, jawab si badui. Oh ya, Iraknya di mana? Selidik Al-Hajjaj. Di kotanya Al-Hajjaj bin Yusuf, jawab si badui. Si badui ini tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Al-Hajjaj sendiri. Kamu sepertinya tidak senang dengan Al-Hajjaj. Apa kelakuan dia buruk pada kalian? Tanya Al-Hajjaj semakin penasaran. Perlakuannya persis seperti Fir'aun terhadap Bani Israel yang membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan, jawab si badui tanpa ragu. Apakah ia sedang bepergian atau sedang berada di sana? Pancing Al-Hajjaj. Dia sedang bepergian, sahut si badui. Pergi kemana dia? Tanya Al-Hajjaj. Berangkat haji, semoga Allah tidak menerima hajinya, ujar si badui. Lalu selama dia menunaikan ibadah haji, apakah ia memasrahkan kekuasaannya kepada seseorang di sana? Tanya Al-Hajjaj. Ya, dia menitipkan kepada saudaranya, namanya Muhammad, jawab si badui. Terus bagaimana perlakuan Muhammad kepada kalian? Tanya Al-Hajjaj. Ia juga tak kalah jahatnya dengan Al-Hajjaj, orang yang zalim dan sembrono, lubang tenggorokannya luas,
suka berbuat maksiat, orang yang sial, jawab si Badui. Karena sudah tak tahan mendengar cacian dari si Badui, Al-Hajjaj akhirnya berkata, "Apakah kau mengenalku?" tanya Al-Hajjaj. Si Badui dengan polosnya menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalmu. Ketahuilah, aku ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak," tegas Al-Hajjaj. Bukannya takut, si Badui malah semakin berani mencacinya. "Demi Allah, ia orang yang paling jahat di langit dan bumi." Al-Hajjaj tak menyangka sama sekali dengan reaksi orang Badui tersebut. Ia mengira si Badui bakalan minta maaf setelah tahu bahwa dirinya adalah Al-Hajjaj. Ternyata si Badui tetap saja mencaci dirinya. "Aku akan membunuhmu dengan cara yang tak pernah kulakukan terhadap siapapun sebelumnya," ancam Al-Hajjaj. "Aku masih memiliki Allah yang pasti akan membebaskanku dan menyelamatkanku darimu," balas si Badui tanpa gentar. Mendengar ucapan si Badui tersebut, emosi Al-Hajjaj sementara langsung mereda. "Hei Badui, aku mau bertanya padamu," bentak sang gubernur Irak itu. "Baiklah, demi Allah aku akan menjawab pertanyaanmu," sahut si Badui. "Apakah kau bisa membaca ayat dari Al-Quran dengan baik?" tanya Al-Hajjaj. "Ya tentu saja bisa," jawab si Badui. "Coba perdengarkanlah kepada kami," pinta Al-Hajjaj. Si Badui lalu membaca surat An-Nasr, yang artinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama Allah." Di sini ada kalimat yang sengaja diubah oleh si Badui, yang seharusnya "dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah" diubah menjadi "dan engkau melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama Allah." Tentu saja hal ini mengundang protes dari Al-Hajjaj. "Salah, bukan seperti itu bunyinya," bentak Al-Hajjaj. "Lalu yang benar bagaimana?" tanya si Badui. "Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah," kata Al-Hajjaj menjelaskan. "Itu memang betul, tapi hal itu terjadi sebelum Al-Hajjaj berkuasa. Namun ketika kamu sudah berkuasa, orang-orang keluar dari agama Allah," ujar si Badui. Mendengar penjelasan tersebut, Al-Hajjaj sontak tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian ia kembali menanyakan pendapat si Badui tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, mulai dari Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Si Badui menjawab semua pertanyaan tentang tokoh-tokoh tanpa nuansa kebencian, sebagaimana yang diajarkan oleh pemerintahan saat itu. Kemudian Al-Hajjaj melanjutkan bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang Yazid bin Muawiyah?" Si Badui menjawab, "Menurutku, barang siapa yang lebih dariku, tentu ia lebih buruk darimu." Jawaban si Badui membuat Al-Hajjaj merasa penasaran. "Siapakah orang yang lebih baik darimu dan lebih jelek dariku?" tanya Al-Hajjaj. "Nabi Musa lebih baik dariku, sedangkan Fir'aun lebih jelek darimu," jawab si Badui. "Terus apa yang dikatakan Fir'aun kepada Musa?" tanya Al-Hajjaj. Ia penasaran seberapa dalam pengetahuan si Badui tentang Al-Quran. Si Badui lalu mengutip kitab Al-Quran surat Toha ayat 51-52. Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat terdahulu?" Musa menjawab, "Pengetahuan tentang hal itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Laul Mahfuz." Al-Hajjaj mulai tertarik dengan kepintaran si Badui. Ia pun kembali bertanya, "Apa pendapatmu tentang Abdul Malik bin Marwan?" Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang sedang berkuasa saat itu. "Demi Allah,
Dia melakukan kesalahan yang memenuhi langit dan bumi, jawab si Badui. Mengapa bisa begitu? Tanya Al-Hajjaj mulai emosi. Karena dia mengangkat dirimu untuk mengurus persoalan orang-orang Islam. Kamu menghakimi harta dan darah mereka dengan penindasan dan kezaliman, jawab si Badui. Sontak Al-Hajjaj langsung emosi dan bersiap menghunuskan pedang. Ia juga memberi isyarat kepada algojonya untuk memenggal leher si Badui. Lantas si Badui menggerakkan kedua bibirnya seperti sedang membaca sesuatu. Dan tiba-tiba pedang yang dipegang oleh Al-Hajjaj terjatuh. Sang algojo yang sudah siap memenggal leher si Badui juga jatuh tersungkur. Akhirnya Al-Hajjaj membiarkan si Badui itu pergi berlalu. Sebelum si Badui pergi, Al-Hajjaj kembali bertanya, "Atas nama Tuhan yang kau sembah, sudikah kau memberitahuku doa apa yang kau baca tadi?" Si Badui membalas, "Itu adalah doa yang jika aku ajarkan padamu, niscaya Allah akan mengampunimu." Doanya adalah sebagai berikut. "Ya Allah, pemilik alam semesta, pembebas kaum tertindas yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh, menggerakkan awan, menurunkan wahyu, memberi rizki tak terduga kepada siapapun yang ia kehendaki, Maharaja di Raja, Maha penerima taubat, yang mengembalikan Musa kepada ibunya dan mengembalikan Yusuf kepada ibunya. Aku memohon padamu untuk menurunkan rizki untukku. Lindungilah diriku dari kejahatan orang ini. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Setelah memberitahu doa yang diucapkan, kemudian si Badui pergi meninggalkan Al-Hajjaj dan rombongannya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya. Dan tak lupa ia juga berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halaman. Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. "Wahai Abu Nawas, semoga menjadi haji yang mabrur," kata sang pendeta mendoakan. "Terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbesit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Aduh, Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kena kram, aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hei Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjain. Tapi namanya juga Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada haji membaptis seorang pendeta." Spontan, keduanya pun tertawa bersama-sama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa sih maksud dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan
bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan, tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberi kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya sudah siap, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab, "Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia," jawab Abu Nawas. "Oh ya, sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, "Apa yang paling panjang di dunia?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. "Sekarang pertanyaan terakhir, apa yang paling berat di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu gampang sekali, Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang." Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, apa tebakannya?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana, Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana, Paduka?" ujar Abu Nawas. "Baik, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiahnya untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah, Abu Nawas. Jawabannya adalah binatang ular," kata Baginda Raja. "Salah, Paduka, ular itu merayap bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. "Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah, Paduka. Angin itu terbang bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. "Saya tidak tahu, Abu Nawas. Apa jawabannya?"
Tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Apakah kaki kita punya kaki? Jelas Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja kemudian bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah, jawab Abu Nawas. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah, tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab. Begini Paduka, ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka. Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong. Namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku? Tanya Abu Nawas heran. Kamu tidak salah sama sekali. Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat, jawab salah satu dari mereka. Jadi masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia? Tanya Abu Nawas. Benar sekali, rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya? Kata salah satu dari mereka. Tapi kenapa sih harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya? Tanya Abu Nawas polos. Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin, jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang.
Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja, kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk, ucap Abu Nawas meyakinkan. Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami, bentak mereka. Dengar dulu, namaku Abu Nawas. Aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan, kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi, Baginda Raja kan sangat gemuk, pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung, di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, kata Abu Nawas membuka percakapan. Di mana itu? Apa nama kampungnya? Tanya Baginda Raja. Namanya Kampung Badui, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tak enak, ucap Baginda Raja. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana. Baiklah, kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap. Paduka yang mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Betul kan? Aku menepati janjiku. Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja. Hei, apa yang kalian lakukan? Tanya Baginda Raja. Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan, jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal, kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui.
Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya, ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi, kata menteri kerajaan. Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi, sahut si pria Badui. Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan untuk ayahku. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Tanya sang menteri. Hamba dari kampung Badui, Tuan. Kalau begitu, hamba pamit undur diri, jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Badui dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar Abu Nawas. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka Yang Mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit bahwa di negeri yang Baginda pimpin ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Badui. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka Yang Mulia, jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak." Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati, ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Badui pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu. Tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut,
Baginda Raja kini menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.